331 1042. Saya Amelia Magdalena Sitorus dengan NIM 1223111181. Salam Pramuka. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas K 2022, kelompok 1, yang bertujuan untuk Tujuan kami melakukan video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah kepramukaan dengan dengan kegiatan mewawancarai salah satu kakak pembina pramuka di SD Pancabut. selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, di sini kami mau memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Unimed ingin mewawancarai Bapak tentang pelajaran pramuka. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Ringga. Saya Amelia Magdalena. Saya Ruth Agustaria. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak atas nama siapa Pak? Nama saya Muhammad Khalid Wiwoko. Ya kan? Saya di sini selaku pembina pramuka SD dan SMP. Selain itu saya juga kerja di sini di kantor kehumasan. Baik Pak, di sini kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Bapak bagaimana metode kepramukaan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Merdeka? Oke. Metode kepramukaan diintegrasikan dalam kurikulum Merdeka. Iya Pak. Jadi kan metode kepramukaan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Merdeka dengan menerapkan pendekatan pembelajaran ya, berbasis pengalaman. Ya. Karena kan ada perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu murid dituntut untuk, ya biasa guru masuk ngasih ini suruh nulis, suruh ngerjain tugas, habis itu gurunya pergi. Tapi tidak dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka anak-anak dijadikan sebagai pusat center atau pusat kegiatan yang ada di kelas dan dituntut untuk lebih aktif dibandingkan guru. Kalau dulu guru ngasih soal anak ngerjain pasif, sekarang semuanya harus aktif, berperan aktif. Jadi ya kurikulum Merdeka dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis experiential learning. Jadi berdasarkan pengalaman. Makin banyak pengalaman mereka itu semakin baik. Jadi ya dengan cara menggabungkan nilai-nilai kepramukaan dalam proyek profil Pancasila, kan ada profil Pancasila, ada P5, jadi itu digabungkan nilai-nilai kepramukaan ke dalam itu juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya Pak, contoh pramuka apa yang dapat Bapak berikan tentang penerapan metode kepramukaan dalam kegiatan belajar mengajar? Contoh konkret ya? Oke. Jadi contoh konkret penerapan metode kepramukaan dalam kegiatan belajar mengajar itu contohnya dalam matematika. Nah, dalam matematika kita bisa mengajarkan koordinat dan arah dengan permainan navigasi menggunakan kompas. Karena di matematika kita juga belajar kan. Nah, terus IPA. Nah, IPA ini kita bisa eksplorasi lingkungan untuk memahami ekosistem dan konversi alam atau konservasi alam. Jadi kita bisa belajar ekosistem, di pramuka kita juga menyatu dengan alam, di IPA kita bisa lebih mendalaminya. Jadi IPA teorinya, pramuka praktikumnya. Jadi seperti itu, prakteknya. Terus bahasa Indonesia bisa membuat laporan perjalanan, cerita petualangan berbasis kegiatan di alam terbuka dengan proyek-proyek fun active learning yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Oke Pak, untuk selanjutnya itu tantangan apa aja yang mungkin dihadapi selama mengimplementasikan metode kepramukaan integrasi guru di masa depan? Oke, tantangan dalam mengimplementasikan metode kepramukaan ya. Integrasi guru di masa depan. Nah, salah satu tantangannya adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan guru dalam metode kepramukaan. Kalau dulu itu pramuka itu sangat ya banyak, sangat antusias orang dengan pramuka, event di mana-mana. Saat ini kan kita bisa saksikan bersama pramuka mulai tergerus, ya kan. Jadi kurangnya pemahaman dan pelatihan guru tentang kepramukaan, kurang banyak SDM yang siap di situ, gitu kan. Nah, terus keterbatasan waktu dan jadwal pelajaran formal. Kalau dulu pramuka itu wajib, sekarang di kurikulum Merdeka pramuka nggak wajib, ya kan. Bisa dibilang eskul sekarang yang mau aja. Karena dia nggak wajib lagi ya bisa pakai seragamnya juga berbeda gitu kan. Terus fasilitas dan lingkungan sekolah ya kalau di sini kebetulan mendukung ya, semua fasilitas lingkungan mendukung. Di sekolah lain kadang-kadang fasilitas yang kekurangan, jadi seperti itu. Jadi seperti itu tantangannya itu. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya,
Menurut Bapak, apa keuntungan utama dari mengintegrasikan metode kepramukaan dalam kurikulum Merdeka? Oke, keuntungan utama dari mengintegrasikan metode kepramukaan dalam kurikulum Merdeka ya salah satunya membantu pengembangan karakter siswa yang lebih mendalam, lebih mandiri, lebih disiplin, ya kan, lebih bertanggung jawab. Itu kan ada di nilai-nilai kepramukaan. Nah, dan itu berkaitan karena saat ini kita lebih fokus kepada pendidikan ini akademik. Kita belajar matematika, IPA, teori, semuanya kita belajar tentang akademik. Tapi kita melupakan namanya pendidikan moral dan karakter. Pinter, profesor, S2, S3, tapi karakter kita bobrok. Korupsi, mencuri, karakter yang nggak ada, bohong, tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi diharapkannya dengan adanya kepramukaan, secara keilmuan kita berkembang, secara karakter kita lebih bermoral. Jadi seperti itu. Itu keuntungannya. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak apa saja keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki guru untuk berhasil menerapkan metode kepramukaan integrasi guru di masa depan? Oke, keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki guru untuk menerapkan metode kepramukaan integrasi di masa depan ya. Yang harus dimiliki pemahaman mendalam tentang nilai dan metode, ya. Lalu kemampuan mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman dan eksplorasi, ya kan? Kreativitas paling juga penting dalam mengemas agar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kan dulu kan membosankan, sekarang jangan lagi. Udah ada teknologi, teori, pengajaran, praktik harus lebih menarik. Jadi seperti itu. Oke Pak, selanjutnya apakah ada saran atau rekomendasi lain yang ingin Bapak sampaikan terkait integrasi metode kepramukaan dalam pengembangan guru di masa depan? Oke, salah satu saran yang paling penting adalah diadakannya workshop pelatihan terkait hal tersebut, ya kan? Terus membangun kemitraan dengan organisasi pramuka untuk mendukung penerapan di sekolah. Jadi sekolah harus bermitra supaya ada yang mendukung. Ya. Terus mengembangkan kurikulum berbasis proyek yang mengadopsi prinsip-prinsip kepramukaan, ya kan? Yang terakhir ya menurut saya mendorong kebijakan sekolah yang lebih fleksibel. Ya, jadi sekolah harus punya kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi pembelajaran berbasis alam dan petualangan. Harus ada anggaran di situ, harus ada aturan yang fleksibel. Oke. Sekian mungkin dari hasil wawancara kita. Terima kasih untuk buat waktunya Pak telah. Ya, sama-sama.